Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengantar ilmu hukum, Ibu Hajah Rifqah SHMH, serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yadi Solehin, nomor absen 09, akan menyampaikan tugas final tentang ringkasan pengantar ilmu hukum. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Penemuan hukum. Secara umum, hukum merupakan segala aturan yang bersifat mengikat dan memaksa yang dikokohkan oleh penguasa atau pemerintah. Sedangkan penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai pembentukan suatu hukum oleh hakim, juris, atau petugas hukum lainnya terhadap peristiwa-peristiwa yang konkret. Penemuan hukum dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama ada penafsiran hukum, yakni mencari artian atas dalil yang tercantum dalam undang-undang. Dan kedua ada konstruksi hukum, yakni mengadili perkara yang tidak ada aturan yang mengatur secara khusus mengenai hal tersebut. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang kaidah hukum dan kaidah sosial. Kaidah hukum merupakan peraturan yang mengatur hubungan atau interaksi yang bersifat memaksa oleh penguasa. Kemudian yang kedua juga ada kaidah sosial, yaitu aturan atau tata tertib dalam kehidupan masyarakat guna menjadi pedoman dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang pembidangan hukum. Pembidangan hukum adalah pengelompokan atau pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Adapun bentuk pembidangan hukum sangatlah banyak. Di antaranya ada menurut bentuk wujudnya, yakni ada hukum objektif dan hukum subjektif. Kemudian juga ada menurut bentuk isinya, yakni hukum privat dan hukum publik. Kemudian materi selanjutnya yakni tentang mazhab-mazhab hukum. Mazhab atau aliran dalam dunia hukum terbagi kepada 7 macam. Yakni yang pertama ada aliran hukum alam, aliran antropologis, aliran sejarah, aliran realisme, legisme, sosiologis, dan yang terakhir juga ada aliran positivisme. Kemudian memasuki materi yang kelima tentang asas-asas hukum. Di antaranya ada yang pertama, asas kepercayaan, asas kebebasan, asas persamaan, asas kepastian hukum, dan ada asas kepribadian. Dan masih ada banyak asas-asas hukum lainnya. Memasuki materi selanjutnya tentang jenis-jenis lapangan hukum. Yang pertama ada hukum tata negara yang mengatur bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Kemudian juga ada hukum administrasi negara, yakni mengatur alat-alat perlengkapan negara dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Kemudian juga ada hukum perdata, yakni mengatur tingkah laku yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam pergaulan masyarakat. Kemudian juga ada hukum dagang yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya, khususnya dalam hal perniagaan. Kemudian juga ada hukum acara, yakni mengatur bagaimana cara mempertahankan hukum melalui beracara di pengadilan. Kemudian juga ada hukum pidana yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Kemudian masih ada banyak jenis-jenis lapangan hukum lainnya, yang diantaranya ada hukum agraria, hukum perburuhan, hukum pajak, hukum antar golongan, hukum Islam, hukum internasional, dan hukum adat. Kemudian materi selanjutnya tentang kodifikasi dan unifikasi hukum. Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam satu himpunan materi undang-undang. Contohnya ada kitab undang-undang hukum sipil dan hukum dagang, hukum pidana, dan hukum acara pidana. Sedangkan
Unifikasi hukum adalah penyeragaman suatu hukum untuk diberlakukan bagi seluruh bangsa di suatu wilayah. Contohnya ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Kemudian materi selanjutnya tentang sistem-sistem hukum. Yang pertama ada sistem hukum Eropa kontinental atau civil law yang memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan oleh perundang-undangan yang tersusun secara sistematis. Kemudian juga ada sistem hukum Anglo-Saxon atau common law. Sistem hukum ini melandasi pula hukum positif USA, Kanada, Australia, dan negara-negara lainnya. Kemudian juga ada sistem hukum adat yang bersumber dari kaidah-kaidah yang tidak tertulis namun tumbuh dan berkembang dalam kesadaran hukum masyarakat. Kemudian yang terakhir juga ada sistem hukum Islam atau hukum fikih yang bersumber dari ajaran Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama. Memasuki materi yang terakhir, yakni tentang sumber-sumber hukum. Di antaranya yang pertama ada sumber hukum material, yakni Pancasila sebagai patokan untuk pembuatan undang-undang. Kemudian juga ada sumber hukum formil, yakni Undang-Undang Dasar 1945 sebagai peraturan tertinggi negara. Kemudian juga ada sumber hukum traktat atau perjanjian internasional. Juga ada sumber hukum konvensi, yakni kebiasaan ketatanegaraan. Kemudian juga ada sumber hukum jurisprudensi atau keputusan hakim. Dan yang terakhir juga ada sumber hukum doktrin atau pendapat dan argumen para ahli hukum. Demikianlah ringkasan perkuliahan terkait ilmu hukum untuk memenuhi tugas final mata kuliah pengantar ilmu hukum semester pertama. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.